Halo, selamat pagi semuanya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Ibu harap kita semua di sini dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan dengan lancar. Nah, setelah kita melewati ujian tengah semester yang lalu, kita akan melanjutkan materi dengan tema penerapan strategi. Nah, di sini dalam penerapan strategi kita akan mempelajari mengenai MBO and CQM. Apakah itu MBO dan CQM? Ya, mungkin kalian pernah mendengar dan ada yang sudah memahami. Tapi akan lebih baik jika kita refresh ulang kembali sehingga kita akan lebih mengerti apa sih yang namanya atau pemahaman mengenai MBO dan TQM tersebut. Nah, dalam penerapan strategi terdapat dua hal yang cukup penting, seperti adanya MBO atau Management by Objective. Manajemen by objektif ini merupakan pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Dalam jangka panjang, penerapan MBO ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi menjadi lebih berorientasi pada hasil. Pada konsep manajemen by objektif atau dalam bahasa Indonesia disebut manajemen berdasarkan objektif, ini pertama kali dikemukakan oleh Peter Drucker dalam bukunya yang berjudul The Practice of Management tahun 54. Sudah cukup lama ya. Menurut Peter Drucker, tujuan organisasi yang ditetapkan harus melalui proses persetujuan antara manajemen dan karyawannya, bukan dipaksakan dari atas saja. Nah, cara demikian akan lebih efektif dalam mendelegasikan otoritas pada sebuah organisasi besar, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian mari kita coba lihat apa sih keuntungan dari MBO itu. Nah, sebelumnya prinsip utama MBO adalah kejelasan tanggung jawab dan peran karyawan-karyawan dalam organisasi, sehingga mereka dapat mengerti dengan jelas aktivitas-aktivitas yang harus dilakukannya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Beberapa keuntungan yang didapat dari penerapan MBO ini adalah yang pertama, meningkatnya motivasi kerja. Nah, di sini bisa melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik, yaitu interaksi dalam menetapkan tujuan organisasi yang dapat menjaga hubungan baik dan keharmonisan antara manajemen dan karyawan. Dalam menerapkan MBO ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama, menentukan sasaran dan tujuan utama organisasi. Yang kedua, menentukan sasaran dan tujuan untuk masing-masing karyawan atau departemen. Yang ketiga, memantau perkembangan pelaksanaan dan kinerja kerja karyawan. Yang keempat, mengevaluasi kinerja. Yang kelima, memberikan umpan balik atau feedback. Dan yang keenam, memberikan penghargaan kepada karyawan atau departemen yang mencapai sasaran yang ditetapkan tersebut. Nah, dengan adanya memberikan penghargaan kepada karyawan tersebut, dapat memotivasi kinerja karyawan supaya lebih dapat bekerja dengan baik di suatu perusahaan itu. Nah, untuk pembahasan pada TQM, pada dasarnya manajemen kualitas atau quality management atau manajemen kualitas terpadu dalam bahasa asingnya total quality management didefinisikan sebagai suatu cara untuk meningkatkan performance atau kinerja secara terus-menerus, yaitu continuous performance improvement pada setiap level operasi atau proses. Nah, dalam setiap era fungsional ini dari suatu organisasi
dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Pada TQM terdapat beberapa prinsip, di antaranya kepuasan pelanggan. Nah, di sini kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya seperti harga, keamanan, ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai atau value yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Jadi, semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan. Yang kedua, respek terhadap setiap orang. Artinya, setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Jadi, setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feeling. Jadi benar-benar harus disesuaikan dengan data yang diperoleh. Yang keempat, adanya perbaikan berkesinambungan. Maksudnya, dalam melakukan proses dilakukan secara sistematis dengan melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Nah, demikian sekelumit materi mengenai MBO dan TQM. Semoga bisa dipahami oleh mahasiswa-mahasiswi. Jika ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan melalui WA Group yang telah tersedia. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat.